Selamat siang saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita akan mulai kebaktian kita pada siang hari ini. Mari saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dan akan menaikkan pujian dahulu. Haleluya, haleluya 12 kali. Saudara hafal, kita datang kepada Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Tuhan yang Maha Besar. Kita datang kepada Tuhan dengan naikkan haleluya, haleluya. 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 Kami bisa datang kepadamu ya Tuhan, menghadap kepadamu ya Tuhan, yang Maha Besar dan Maha Pengasih. Biarlah kiranya Tuhan ampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memimpin kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan ya Tuhan, supaya mereka dapat tiba di sini bersama kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Selamat siang saudara. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Hari ini hari berkat. Amin. Kita siap menerima berkat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya.
hidupku. Amin, haleluya. Keberadaan kita itu semuanya karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini kita masih boleh beribadah, masih boleh bernafas. Pagi hari kita bangun dengan kesegaran baru. Itu semua juga karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara boleh duduk. Tapi saudara sebelum kita memuji Tuhan, saudara boleh beri salam kiri kanan, boleh beri salam yang terbaik. Haleluya. Haleluya.
punya satu sobat yang setia, sobat yang selalu melindungi kita semua. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bukan hanya Tuhan yang bertakhta di sorga, Engkau juga Tuhan yang tinggal di dalam hati kami, mengerti pergumulan kami, mengerti perasaan kami, mengenali luka-luka di hati kami, ikut merasakan sakit dan derita kami, tapi juga yang membangkitkan pengharapan di dalam hati kami. Yesus, Engkau Tuhan, kami manusia dalam segala keringkihan dan kelemahan kami datang kepadamu. Kami memohon sabda dan firman-Mu yang berkuasa itu menghidupkan kami kembali, menuntun langkah dan jalan kami, menerangi mata rohani kami, mencelikkannya untuk melihat pesan kebenaran-Mu, terutama melalui firman-Mu. Saat ini berbicaralah ke dalam hati kami. Urapi kami dengan roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk mendengar, mencerna, menyimpan dalam hati, dan juga melaksanakannya dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus, Tuhan dan sobat kami yang sejati. Amin. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini masih di dalam rangka minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus yang bangkit. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18 yang juga tertera di dalam kertas ini kalau Anda membutuhkannya. Yohanes 20 ayat 11 hingga 18. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis.
Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan berkatalah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Tema kita hari ini, saudara, adalah judul sebuah lagu sebetulnya. This is my story, this is my song, this is my story, this is my song. Sekarang ini makin disadari, saudara-saudara, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa cerita. Story. Manusia mendengar cerita, manusia menyimak cerita, manusia mempercayai cerita, manusia membuat cerita, dan menghidupi sebuah cerita. Bahkan kadangkala kalau kita mendengar ada orang berkonflik, lalu kita tanya pada si A bagaimana ceritanya, kita dengar cerita itu. Lalu kita ganti pada si B, kita dengar ceritanya. Si B punya cerita sendiri yang belum tentu sama persis dengan cerita si A. Karena manusia memang membuat cerita dalam hidupnya. Itu sebabnya anak-anak kecil suka mendengar cerita. Bahkan kadangkala anak-anak kecil menciptakan ceritanya sendiri. Orang tua menyampaikan dongeng sebelum tidur, cerita kepada anak-anaknya. Kakek nenek suka mengulang-ulang cerita. Kalau Anda bicara dengan kakek nenek orang lanjut usia, seringkali ceritanya diulang sama, kan? Kalau dia sudah pernah cerita, nanti dia cerita lagi cerita yang sama. Kita semua gemar menonton cerita di sebuah movie atau film. Tukang gosip pandai menjual cerita murahan, dan seterusnya. Manusia seperti itu, tidak tahan hidup tanpa cerita. Karena akibatnya, tanpa cerita, manusia akan membuat ceritanya sendiri.
ilmu jiwa atau psikologi mempunyai temuan bahwa memang benar manusia itu cenderung untuk membuat ceritanya sendiri tentang apa yang terjadi. Otak manusia rupanya kerjanya begitu. Dia suka menyusun cerita dari kepingan-kepingan atau puzzles dari kenyataan yang tidak lengkap. Dia mengumpulkan kepingan-kepingan itu lalu membuat ceritanya sendiri. Maria Magdalena dikubur Yesus, kubur itu sudah kosong. Dalam semua keterkejutan dan kesedihannya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Maria segera menciptakan cerita untuk dirinya sendiri. Cerita bahwa mayat Yesus diambil orang. Pasti seseorang sedang mengambil jasad guruku. Itu cerita yang dia buat terhadap dirinya sendiri. Itu sebabnya ayat 13 berkata, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dua kali dia berkata lagi, Tuhan, bahkan sekarang kepada Yesus, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Artinya apa? Artinya dia menghidupi sebuah cerita bahwa mayat Yesus dicuri orang. Tidak ada yang memberitahu itu. Dia menciptakan sendiri cerita. Itu sebabnya cerita itu membuatnya meneteskan air mata. Dia menghidupi cerita itu. Mayat Yesus dicuri orang dan dia menangis. Saya ingin bertanya kepada Anda, cerita apakah yang sering Anda katakan kepada dirimu sendiri? Cerita apakah yang sering kau hidupi, yang kau katakan kepada dirimu sendiri? Oh, saudara, manusia itu bermacam-macam. Ada orang yang menyampaikan kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak pantas dicintai. Orang ini punya masa kecil sering ditinggalkan. Orang ini punya masa kecil tidak pernah menerima pujian. Apapun yang dilakukannya salah. Orang ini tidak pernah punya prestasi yang diakui dan dihargai. Dan semua pengalaman itu menggiring dia untuk menciptakan sebuah cerita tentang dirinya yang tidak layak memang untuk dicintai. Itu sebabnya aku selalu ditinggalkan, aku tidak pernah dihargai, aku tidak pernah dipuji, aku tidak pernah dianggap penting, aku memang tidak layak dicintai. Itu cerita yang dia katakan kepada dirinya sendiri. Ada orang yang punya cerita tentang dirinya sendiri cenderung tentang keraguan dan kebimbangan. Merasa feel insecure. Sukar untuk percaya segala sesuatu. Sukar percaya pada siapa saja. Karena dia feel insecure. Dia punya cerita-cerita yang buruk tentang hidup ini. Ada orang yang punya pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman pahit yang menjadi bahan baginya untuk menyusun cerita betapa hidupnya memang terlalu menyakitkan. Banyak orang membuat cerita suram
membuat cerita muram, membuat cerita sedih, cerita self-pity, dan balada kepahitan yang terus-menerus dikatakan kepada dirinya sendiri. Akibatnya air matanya mengalir, air mata kesedihan. Aku gagal lagi. Aku tidak pantas dikasihi. Aku bodoh. Aku ini bukan orang baik. Aku tidak berhasil seperti dia. Dan seterusnya. Semua cerita yang buruk dikatakan kepada dirinya sendiri. Ketika Maria ditanya, mengapa engkau menangis? Jawabannya adalah terungkap cerita yang dia buat tentang dirinya, yaitu bahwa mayat Yesus dicuri orang. Cerita itu yang dia telan, cerita itu yang dia cerna, cerita itu yang dia percayai, cerita itu yang dia hidupi sampai dia menangis. Itulah sebabnya saya berkata, cerita apakah yang sering Anda katakan kepada dirimu sendiri? Peristiwa kebangkitan Yesus hendak menyampaikan sesuatu yang sungguh penting. Peristiwa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa hari itu, pagi itu, Maria mendengar cerita yang berbeda. Berbeda dari cerita yang dia katakan kepada dirinya sendiri. Cerita mayat Yesus diambil orang mendapat tandingan. Narasi atau cerita kubur kosong karena jenazahnya dicuri, sekarang mendapatkan counter narrative namanya. Ada counter narrative. Kubur itu kosong, betul. Tapi bukan karena mayatnya dicuri orang seperti cerita Maria. Tapi kubur itu kosong karena Yesus sudah bangkit. Semua cerita Injil tentang penampakan Yesus yang bangkit selama 40 hari adalah cerita counter narrative. Saudara-saudara, cerita tandingan, cerita yang ingin menandingi cerita-cerita yang kita buat kepada diri kita sendiri. Maria, kata Yesus. Tiba-tiba sapaan itu, sapaan yang powerful itu, membuat Maria mendengar cerita yang berbeda. Dia mendengar sebuah cerita yang berbeda sebab suara itu keluar dari mulut orang yang sangat dikenalnya. Itu suara Yesus. Itu sebabnya dia berkata, Rabuni, kamu guruku. Ternyata kamu tidak mati, kamu hidup. Cerita tentang Yesus, jenazahnya dicuri orang, mendapatkan tandingan cerita baru, yaitu Yesus bangkit. Itu gurunya. Yang datang kepada dia adalah Yesus sendiri. Yesus sudah bangkit. Narasi atau cerita Maria dipatahkan. Sekarang Maria punya cerita baru kepada dirinya sendiri. Guruku, Yesus Tuhanku sudah bangkit. Sebab itu ketika dia pulang, dia cerita yang baru ini kepada teman-temannya. Saudara sekalian, kita suka menyanyi kita ini umat pemenang, bukan? Umat pemenang. Kitalah umat pemenang. Umat pemenang itu umat yang mendengar dan menghidupi cerita kemenangan Yesus.
Umat pemenang itu umat yang menghidupi cerita tentang Yesus yang menang, yang bangkit. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara kita mengubah cerita-cerita yang kita sampaikan kepada diri sendiri, terutama cerita-cerita sedih yang menghancurkan semangat dan yang membunuh pengharapan kita. Kalau cerita Anda dan saya berisi pesan bahwa kita tidak patut dicintai, ganti dengan cerita bahwa Anda sungguh dikasihi dan dikasihi Yesus tanpa putus-putusnya. Kasih Yesus itu the unfailing love, kasih yang tidak pernah gagal. Anda boleh gagal, tapi cintanya Yesus tidak pernah gagal. Anda boleh gagal, tetapi Yesus tidak pernah menyerah untuk mencintai Anda. Ganti ceritamu. Kalau cerita itu cerita negatif, cerita-cerita yang membuat semangatmu hilang, cerita-cerita yang menguburmu dalam kesedihan, ganti, sebab kau umat pemenang. Hidupi cerita baru, cerita tentang kebangkitan Yesus yang menang. Kalau kau punya cerita penuh kesan keraguan-raguan, ganti dengan cerita tentang Yesus yang menawarkan jaminan penyertaan, bahkan penyertaan sampai akhir zaman. Engkau boleh ragu-ragu, tetapi selama Yesus masih bersamamu dan berjalan bersamamu, engkau aman. Gantilah ceritamu yang buruk. Kalau ceritamu didominasi oleh cerita kepahitan, kepahitan karena apa yang orang lain lakukan dan katakan kepadamu, ganti. Jangan berkata dan berpikir tentang apa yang orang lain katakan dan lakukan. Berpikirlah tentang apa yang Yesus katakan dan lakukan untukmu. Ganti. Jangan menghidupi narasi cerita yang salah. Paskah kebangkitan Yesus adalah sebuah counter narrative. Cerita yang menandingi, yang mengguncangkan dan menjungkir balikan semua cerita air mata kita. Tuhan itu bangkit dan hidup. Maka jangan menghidupi cerita penyesalan yang tidak ada habisnya. Jangan menghidupi cerita susah yang melemahkan semangat dan membuat kita menyerah. Jangan terus menghidupi cerita kepahitan yang merusak jiwa dan menghancurkan masa depan. Pernah ada seorang atlet Amerika di ajang Olimpiade kuno zaman dulu sekali. Dia datang untuk atlet, lomba atlet, dan dia punya sepatu sepasang, sepatu untuk bertanding. Tetapi unfortunately, satu malam dia tidur, pagi dia bangun, sepatu itu hilang separuh, satu hilang. Padahal itu satu-satunya sepatu yang dia pakai untuk bertanding. Tetapi instead of menangisinya, meratapi kondisinya yang tidak menguntungkan, dia pergi ke tong sampah dan mencari sepatu yang dibuang orang, dan menemukan sepatu lama yang terbuang di tong sampah. Dia ambil kebetulan
agak pas dengan kakinya, hanya kebesaran sedikit. Dia tambahkan kaos kaki double supaya kakinya bisa masuk pas di sepatu itu. Dan dia berangkat bertanding dengan satu sepatunya sendiri, satu sepatu yang dia temukan di tong sampah itu, dengan kaos kaki itu double. Dan dia bertanding dengan sepatu itu, dan dia menang. Semua orang bertanya kepada dia, bagaimana kau bisa begitu tabah? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Dan kau bisa menang dengan resources yang terbatas itu. Sepatu sebelah, satu lagi sepatu sampah. Apa jawabnya? Oh, aku berhenti untuk mengasihani diri. Begitu aku tahu sepatuku hilang, yang aku harus lakukan adalah aku harus mencari solusi. Aku bukan menangisi. Karena ketika aku menangisinya, itu tidak membantu apa-apa. Aku harus bertanding. Aku harus berjuang. Aku harus menemukan jalan dan solusi. Seluruh pikiranku aku arahkan bagaimana aku mencari solusi supaya besok aku bisa bertanding. Dan dia berdoa, dan dia berusaha, dan dia menemukan sepatu di sampah. Saudara-saudara, cerita ini ingin menunjukkan kepada kita, itulah beda kalau orang hidup dengan menangisi dan meratapi apa yang hilang dari diri, dengan orang yang maju ke depan mencari solusi, bukan meratapi. Orang yang membuang cerita-cerita yang tidak menolong dia, tetapi membuat sebuah cerita baru yang penuh dengan pengharapan. Yesus bangkit supaya apa? Supaya dia memberitahu kepada kita, cerita yang benar itu adalah cerita kemenangan. Cerita tentang Yesus yang bangkit itu. Oleh karena itu bangkitlah, berjuanglah, membangun cerita-cerita yang baru dalam hidupmu. Cerita perjuangan, cerita tentang second chance, cerita tentang kesembuhan dari luka, cerita tentang pemberian maaf dan pemberian ampun, cerita tentang perdamaian, cerita tentang perspektif yang baru, cerita tentang kawan-kawan baru. Kalau Anda punya kawan lama yang menyakitkan, cari kawan yang baru. Jangan tangisi yang sudah lewat. Kalau Anda punya kesempatan baru, gunakanlah itu supaya Anda punya pengharapan baru. Itu namanya murid, itu namanya sahabat Yesus. Kita bukan cuma nyanyi, aku punya seorang sahabat namanya Yesus. Tapi Yesus juga mau dia punya sahabat namanya adalah Anda. Sahabat Yesus. Sahabat Yesus tidak membuat cerita-cerita yang membuat dia menangis. Sahabat Yesus punya cerita tentang kebangkitan. Cerita pemenang. Karena kita adalah umat pemenang. Tapi kita bukan hanya mempunyai cerita baru kepada diri sendiri, tetapi kita juga harus menyampaikan cerita itu kepada orang lain yang sedang menghidupi cerita-cerita sedih di dalam hidupnya. This is my story, my friend. Saudara, ada banyak orang membutuhkan cerita Anda. Cerita-cerita yang membangkitkan semangat. Beberapa hari yang lalu, seorang teman saya tinggal di Perancis. Dia cari saya, dia telepon, sudah berkali-kali dia telepon. Hari itu saya bisa punya kesempatan mengangkat. Kami bicara lebih dari 2 jam lewat WhatsApp call. Dan dia menumpahkan semua cerita kesedihan. Saya hanya minta kekuatan dari Tuhan supaya saya bisa mendengar cerita itu, supaya dia lega,
Semua ceritanya adalah cerita narasi kesedihan. Dan saya membayangkan ada begitu banyak orang di dunia ini seperti dia, menghidupi cerita-cerita air mata, menghidupi cerita-cerita kepahitan. Ada begitu banyak orang di seluruh dunia ini seperti itu. Dan akhirnya saya minta kepada Tuhan sebuah kekuatan. Setelah saya mendengar semua cerita itu, sedikit demi sedikit saya membangun sebuah cerita baru. Cerita tentang kasih Yesus, cerita tentang pengharapan, cerita tentang second chance, cerita tentang kemenangan. Saya tidak memaksanya, tapi saya mau mengatakan kepadamu, ceritamu belum selesai. Oke, kamu cerita sampai sejauh ini, so far sedih, oke. Tapi cerita ini belum selesai. Sebab the author of life, pengarang cerita hidupmu, menulis cerita sampai akhir. Dan akhir atau endingnya adalah Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancangan yang aku bangun untukmu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Ceritamu belum habis. Lalu dia menangis. Dan dia bilang terima kasih sudah mendengar cerita yang aku sampaikan. Tapi juga menambahkan bahwa masih ada cerita di masa depan. Ya, saya bilang, ceritamu di masa depan adalah cerita tentang Yesus yang mengasihi. Saudara sekalian, kita harus punya cerita yang baik supaya Anda bisa menyampaikan cerita itu kepada banyak orang di dunia ini yang menghidupi cerita yang negatif. Mereka punya cerita-cerita seperti Maria, cerita yang membuat air mata meleleh. Dan mereka butuh orang yang menceritakan bahwa ada counter narrative yang lain. Hidup ini bukan cuma cerita mereka, tetapi ada cerita baru yang harus mereka dengar dan mereka hidupi supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan hidupnya dengan lebih baik. Ingat, pembuat cerita yang sejati adalah Tuhan. Tuhan is the author of life. Dia pembuat cerita kehidupan. Oleh karena itu, saudara, mari kita mendengarkan cerita Tuhan dan mendengarkan cerita tentang kehidupan, mendengarkan cerita tentang kebangkitan, mendengarkan cerita tentang kemenangan. Dan kalau Anda mau terus mendengar cerita tentang Tuhan, Anda harus banyak baca ini. Dalam khotbah saya yang lalu saya mengatakan mengenai itu kan, read your Bible. Sebab dengan membaca cerita ini, engkau akan tahu apa cerita Tuhan tentang hidup ini. Di tengah masyarakat yang dirobek kebencian, yang banyak permusuhan dan perang, Anda dan saya dipanggil untuk memberikan cerita tandingan yang berbeda. Cerita tentang kerukunan dan persatuan. Yesus yang bangkit itu bukan hanya memanggil Maria. Saat ini dia juga sedang memanggil namamu dan nama. Dan dia minta kita mengganti cerita-cerita yang kita bangun, cerita-cerita suram, kita ganti dengan cerita yang indah dan mulia. Cerita tentang Yesus yang bangkit dan menang. This is my story. This is my song. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan dengan
perjamuan kudus, marilah kita menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Engkau membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Perjamuan kudus dilaksanakan dalam suasana peace, damai. Sebagaimana Yesus berkata, peace be with you. Maka marilah kita juga mengatakan kepada diri sendiri, peace be with me. Dan mari kita mengatakan satu terhadap yang lain, peace be with you. Peace be with you. Mari kita memulai saudara perayaan perjamuan kudus. Saya mengundang rekan-rekan yang bertugas mendampingi. Saudara sekalian, pada malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengadakan perjamuan malam bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia memecah-mecahkan roti seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Do this in remembrance of me. Dan sesudah itu, Ia mengangkat cawan minuman syukur seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Do this in remembrance of me. Tuhan Yesus mau cerita tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga terus-menerus diulang, dimeteraikan lewat perjamuan kudus, supaya kita selalu diingatkan dan mendengar cerita kemenangannya, cerita penebusan, cerita tentang kasih Allah di dalam Yesus. Biarlah dengan merayakan perjamuan kudus, kita terus-menerus mengulang cerita kemenangan itu, saudara-saudara. Mari kita menerima dan menghayatinya dengan penuh rasa syukur. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan bagikanlah. Cawan minuman syukur dengan mana kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan bagikanlah. Good.
Saudaraku, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk menjadi kurban penebusan yang sempurna atas segala dosa kita. Makan. Ingat dan percayalah juga bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menjadi kurban penebusan yang memberi kepada kita keselamatan dan hidup yang kekal. Minumlah. Kita nyanyikan pujian tadi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Umat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Let's pray. Syukur kepada Allah untuk kesempatan yang baik. Kami bisa belajar, kami bisa mendengar firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Pipi. Ajarkanlah kami Tuhan, agar kami bisa melayani sesama kami dengan kasih Tuhan. Help us to tell the story, a good story, a story that is inspiring, that is based on your love, and not based on hatred, and not based on anything that will cause negative consequences. Kami saat ini datang sehati. Kami berdoa dengan saudara-saudari kami, untuk rekan-rekan kami yang berkumpul karena kondisi mereka yang lemah, karena masalah-masalah hidup, karena berbagai hal yang dihadapi, relasi-relasi yang terganggu. Tangan Tuhan melalui kami menopang Tante Iing, Kohandi, Pak Robi, serta Ibu Tris, sehingga melalui dokter, perawatan, obat-obat dan alat-alat medis rumah sakit, bagi mereka yang sakit dan dirawat, mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Demikian pula bagi yang bergumul, kami menjadi mediator untuk melakukan proses perdamaian dengan kasih Engkau. Kami berdoa untuk gereja milik-Mu Maranatha di tempat ini, dan semua gereja yang Tuhan percayakan, supaya kami boleh bersama-sama melakukan karya kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang Tuhan hadirkan di dalam gereja-gereja ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang terbaik yang Tuhan nyatakan. Bapak Sorgawi, kami bersama-sama datang memohon hikmat untuk karya pelayanan yang perlu menjadi bagian kami di tengah-tengah negeri yang Tuhan anugerahkan dengan pluralitas.
Biarlah kami menjadi gereja yang menyambut kerajaan sebagai sebuah kekayaan untuk kami boleh berkaya. Terima kasih ya Allah untuk kemurahan Allah terhadap kami, untuk pemimpin negara Amerika, Presiden Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, kabinet-kabinet serta legislatif. Kiranya semua mereka lakukan karya yang baik dan meliputi seluruh daerah untuk mengerjakan seluruh kasih-Mu dan melakukan karya Engkau. Terima kasih ya Allah untuk segala sesuatu yang telah dihadirkan bagi kami. Inilah doa syafaat kami yang dilandaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami akan menjalankan persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan sebuah ayat dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Amin. bersama di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Bapa ya untuk berkat-Mu sepanjang minggu hari ini. Bapa, kami sudah berikan persembahan kami, kiranya Kau persembahan kami ini Kau kuduskan ya Bapa, dan persembahan kami ini untuk dipakai kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tinggalan. Shalom, salam damai semuanya. Welcome to Kid and wife and Susan juga. Lama gak ketemu dan tidak ada orang baru ya. Oke. Sekarang ada minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Michael. Dan hari Selasa ada Bible Study melalui Zoom dengan Pastor Emil. Dan minggu depan kita akan merayakan Mother's Day, Hari Ibu, next week.
Dan bapak-bapak boleh membawa potluck. Jadi ibu-ibu, mama-mama boleh istirahat atau bantu bapak-bapak di rumah ya. Iya. Dan kita akan ada anniversary seperti tradisi kita setiap hari Pantekosta. Berapa tahun lalu? 9 tahun lalu. Dan kita akan mengadakan Sabtu sore tanggal 18 Mei. Kali ini kita akan mengadakan di patio room karena ruangannya semua dipakai hari itu. Dan hari ini juga akan ada pemilihan pengurus dan setelah doa berkat gitu ya Pak ya. Mari kita tutup. Ada lagi tambahan? Nothing? Silakan. Kita akhiri kita menyanyikan lagu Maranatha. Maka kita boleh berdiri. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Siapkanlah diriku sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Yesus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan Raja segala suku kaum bangsa nyanyi sembah sang Raja ya Yesus Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan sambutlah dia Raja nyanyi sembah sang Raja ya Yesus Maranatha datanglah. Ya Yesus Maranatha datanglah. Ya Yesus Mari kita kembali kepada hidup kita sehari-hari dan meminta wisdom dari Tuhan menuntun kita selalu supaya kita punya cerita-cerita yang baru, cerita-cerita kemenangan. Mari saudara kita berikan hidup kita kepada Tuhan dan melayani Dia dengan hati penuh syukur serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau limpah kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu shalom, damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, saudara, dan saat itu sejenak